Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Abi semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kembali Abi Muslim dapat menghantarkan anak-anak semuanya di pelajaran Akidah Akhlak kelas 5, sikap teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik. Kita harus memiliki akhlak terpuji. Contoh akhlak terpuji yang harus kita miliki seperti teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Orang yang teguh pendirian berarti sikap yang tetap berpegang teguh terhadap kebenaran dan pantang menyerah dalam kebaikan. Sikap dermawan berarti memberikan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Sikap tawakal berarti menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita berusaha dan berdoa. Jika kita memiliki akhlak terpuji, maka akan disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Ayo kita biasakan memiliki akhlak terpuji dari sejak kecil. Pendalaman materi A. Kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal dengan sebutan Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Sebagaimana tugas para nabi dan rasul, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Babilonia, suatu negeri yang penduduknya menyembah berhala. Bahkan ayahnya yang bernama Azar menggantungkan hidupnya dari membuat patung yang akan disembahnya. Tidak hanya itu, Nabi Ibrahim alaihissalam juga harus menghadapi sang penguasa negeri yang bernama Raja Namrud. Ia dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok anak yang taat kepada orang tuanya, tapi ia menyayangkan sekali ayahnya menyembah berhala. Ajakan Nabi Ibrahim alaihissalam baik kepada ayahnya maupun kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dihiraukan, walaupun berbagai cara telah ditempuh. Bahkan sikap kaumnya semakin angkuh dan menentang. Suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam berusaha menghancurkan semua berhala dan menyisakan satu yang paling besar. Ketika sebagian besar warga beserta rombongan Raja Namrud pergi ke sebuah perayaan hari besar, pada saat mereka kembali dari perayaan, mereka semua terkejut karena seluruh berhala hancur kecuali tinggal satu yang paling besar. Akhirnya, seluruh warga dan Raja Namrud marah. Mereka yakin bahwa ini adalah perbuatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud memerintahkan pasukannya menyediakan perapian untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh luar biasa. Ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam pasrah dan yakin pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya dari kobaran api tersebut. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api yang menyala-nyala tersebut terasa dingin, sebagaimana dalam firman-Nya, Qulna ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Artinya, kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah dan mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita contoh. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima dengan pasrah apapun yang terjadi pada dirinya dengan keyakinan pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun harus meninggalkan keluarganya. B. Teguh pendirian. Sikap teguh pendirian artinya dalam menghadapi segala ujian dan cobaan tetap di jalan kebenaran serta pantang menyerah dalam kebaikan. Sikap teguh pendirian juga bisa diartikan sebagai sikap teguh, tegar, konsisten terhadap keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Esa, pencipta dan penguasa alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103.
Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian tidak akan mudah terpengaruh bujukan atau rayuan teman. Orang yang teguh pendirian juga tidak mudah putus asa setiap menghadapi kesulitan. Ia akan bertanya kepada orang tua, guru, ataupun teman. Kemudian ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya. Keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala patut dipertahankan sepenuh hati. Contoh dari teguh pendirian diperlihatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Bilal bin Rabah. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah muadzin pertama dalam agama Islam. Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia seorang budak milik Umayyah bin Khalaf. Umayyah adalah tokoh kafir Quraisy yang sangat anti kepada Islam. Bilal bin Rabah memeluk Islam tanpa diketahui tuannya. Namun, sepandai-pandainya Bilal bin Rabah menyembunyikan keislamannya, Umayyah akhirnya mengetahui juga. Umayyah marah ketika mengetahui bahwa Bilal bin Rabah telah memeluk Islam. Dengan segera, Bilal bin Rabah digelandang dan diikat lehernya. Selanjutnya, dia diseret dan dibawa ke tengah-tengah padang pasir. Pakaian Bilal bin Rabah dilepaskan dan ditelentangkan di atas pasir yang panas. Umayyah beserta teman-temannya menyiksa Bilal bin Rabah sampai Bilal tak berdaya. Namun, Bilal bin Rabah tak gentar. Ia hanya mengucap, "Ahadun ahad, ahadun ahad." Ketika Bilal bin Rabah benar-benar tidak berdaya, Abu Bakar Asy-Syiddiq melihat penyiksaan tersebut. Abu Bakar Asy-Syiddiq berkata kepada Umayyah, "Apakah tidak lebih baik jika budak yang sudah kamu benci itu kamu jual saja? Dengan begitu uang modalmu dapat kamu ambil kembali." Mendengar suara itu, Umayyah mengatakan, "Siapapun yang mau membelinya dengan tawaranku akan aku berikan." Abu Bakar Asy-Syiddiq segera menebus Bilal bin Rabah dan memerdekakan Bilal. Luar biasa bukan keteguhan Bilal bin Rabah? Kita patut mencontohnya. Hal yang dapat kita lakukan dengan tetap teguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. C. Dermawan. Dermawan merupakan salah satu sifat yang paling terpuji dan mulia. Dermawan adalah memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan. Orang dermawan adalah orang yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha penderma. Karena itu, Dia menyukai sifat dermawan." Hadis riwayat Tirmizi. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi umat manusia untuk bersifat kikir dan bakhil, karena hal tersebut berlawanan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah seorang hartawan yang ikhlas memberikan seluruh harta bendanya dalam dakwah Islam. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk sahabat yang pertama kali memeluk Islam. Ia menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling disayangi. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar Asy-Syiddiq sudah terkenal sebagai seorang bangsawan Arab yang kaya. Ia juga terkenal sebagai orang yang baik akhlaknya. Oleh karena itu, ia dihormati oleh masyarakat Quraisy Mekah. Setelah memeluk Islam, ia menjadi tokoh Islam yang mengorbankan seluruh harta bendanya demi tegaknya Islam. Di kalangan para sahabat, dialah orang yang paling dermawan. Dalam perang Tabuk, Rasulullah SAW meminta kepada umatnya agar mengorbankan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Asy-Syiddiq datang membawa seluruh harta bendanya, lalu diletakkan di antara dua tangan Rasulullah SAW. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq, Rasulullah SAW terkejut lalu bertanya kepadanya, "Hai sahabatku yang budiman, apalagi yang akan kamu tinggalkan untuk anak-anak dan istrimu?" Abu Bakar Asy-Syiddiq menjawab dengan tenang sambil tersenyum, "Saya tinggalkan mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidaklah kebaikan-kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan akhlak yang baik, dan tidaklah keburukan-keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak yang baik. Kedudukan akhlak dalam agama ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya hal apa yang paling banyak menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga, beliau bersabda, yang artinya bertakwa kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga bersabda yang artinya,
Sesungguhnya di antara orang-orang yang aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang-orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Beliau adalah contoh bagi seluruh manusia dalam segala akhlak, adab yang indah, serta muamalah yang baik. D. Tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa. Apabila sudah berusaha dengan sekuat tenaga tetapi masih gagal juga, kita harus bersabar. Bersabar tidak berarti pasrah dan berdiam diri, melainkan terus berusaha lebih giat dan berdoa. Ketika suatu usaha atau pekerjaan belum dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, namun kemudian orang tersebut berserah diri, orang tersebut belum dikatakan sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang yang bertawakal adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tawakal tidak sah tanpa disertai ikhtiar atau usaha dan mengikuti sunnah serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau berusaha atau berikhtiar tidak akan memperoleh sesuatu yang diharapkan. Jika seseorang ingin sembuh dari sakitnya, hendaknya ia berobat. Jika ingin mendapat nilai ulangan bagus, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Adapun dampak positif memiliki sifat tawakal antara lain sebagai berikut. 1. Giat dan semangat dalam bekerja dan berusaha. 2. Senantiasa berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bersyukur jika mendapatkan kebahagiaan dan bersabar apabila mengalami kegagalan. 4. Terhindar dari sifat sombong karena keberhasilan itu bukan semata-mata hasil dari pekerjaan seseorang tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak gelisah tetapi selalu tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anak-anak Abi yang soleh dan soleha, sikap teguh pendirian, dermawan dan tawakal haruslah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini semua dilakukan sebagai cerminan kita sebagai kaum muslimin yang beriman dan bertakwa. Semoga kita semua dapat menjalaninya dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Abi Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.